Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematika asyik bersama Ibu Septi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aturan sinus dan kosinus dalam trigonometri. Yuk, yang belum kenal Ibu Septi mana sih? Nah, itu ada fotonya. Yang belum follow Ibu, silakan follow Instagram Ibu, dan juga yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe YouTube channel Ibu. Dan satu lagi, jangan lupa aktifin loncengnya biar tidak ketinggalan materi dari Ibu. Nah, sebelum ke materi, kita bahas dulu nih kompetensi dasar yang harus dituju. Adalah menggunakan sifat dan aturan tentang fungsi trigonometri, rumus sinus dan rumus kosinus dalam pemecahan masalah. Indikatornya hanya dua, membuktikan rumus sinus dan rumus kosinus, serta menggunakan rumus sinus dan rumus kosinus dalam penyelesaian masalah. Intinya bukan masalah kehidupan. Oke. Lanjut, tujuan pembelajarannya. Hanya 4 saja. Pertama, membuktikan rumus aturan sinus. Kedua, menghitung unsur-unsur segitiga dengan menggunakan aturan sinus. Ketiga, itu membuktikan aturan kosinus. Dan keempat, menghitung unsur-unsur segitiga dengan menggunakan aturan kosinus. Nah, unsur-unsur segitiganya apa saja? Bisa mencari panjang sisi dan juga mencari besar sudutnya yang belum diketahui. Nah, kita bahas dulu tentang aturan sinus. Kita lihat tuh, aturan sinus. Perhatikan gambar segitiga berikut. Nah, di situ ada segitiga ACD dan segitiga BDC katanya. Adalah segitiga siku-siku di D. Nah, ini siku-sikunya di sini. Sehingga berlaku, apa yang berlaku? Coba lihat. Nih. Karena siku-siku D, berarti kita perhatikan dulu segitiga ACD. Segitiga ACD, kalian kan pasti udah pernah belajar nih tentang perbandingan trigonometri kan? Nah, buat mencari sin itu kan, sin A ya fokusnya, depan per miring. Sisi depannya apa? Sisi depannya si CD. Miringnya apa? Si AC. Nah, untuk yang segitiga BDC, kita taruh di sini. Berarti fokusnya di sin B-nya. Nah, berarti sin B-nya itu sama dengan depan per miring. Depannya CD, per miringnya itu adalah BC. Oke, ini jangan lupa ya, ini ganti aja alfa, bukan A. Nah, artinya, oh ternyata sama-sama punya CD. Jadiin dalam bentuk CD ya. CD sama dengan sin alfa dikali AC. Dan yang kedua juga kita dapat CD sama dengan sin beta dikali BC. Nah, jadiin deh CD sama dengan CD. Sehingga sin alfa dikali AC sama dengan sin beta dikali BC. Kita buat nih perbandingan. Perbandingan gimana sih? Berarti AC dibagi sin B sama dengan BC dibagi sin alfa. AC tadi apa? AC itu adalah B. Berarti kita ganti nih B per sin beta sama dengan AC-nya tadi apa? Oh, AC-nya tadi C. C dibagi, oh tunggu, bukan AC, BC ya, maaf ya. BC-nya itu tadi A, berarti A dibagi sin alfa. Sehingga kita dapat persamaan 1. Ini persamaan satunya. Oh, kita dapat persamaan 1 nih, Bu. Nah, sehingga kita punya kesimpulan, tuh, A per sin alfa sama dengan B per sin beta. Nanti untuk persamaan ini kita gunakan ke slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya, perhatikan gambar segitiga berikut. Sama seperti yang tadi, tinggal kita tarik lagi garis tinggi dari B ke sisi depannya sehingga bakal siku-siku di E. Ini bakal siku-siku di sini. Nah, di sini bakal siku-siku nih. Nah, terus kita buat lagi perbandingan kayak tadi. Masih sin ya. Berarti sin C, fokusnya C ya. Oh, C-nya di situ theta ya. Kita ganti aja theta. Sin theta sama dengan depan per miring. Depannya itu adalah sisi EB-nya. Berarti miringnya adalah BC-nya. Nah, untuk segitiga AEB, AEB-nya kita fokus di sin alfanya.
sin alfa sama dengan depan per miring. Depannya sisi EB, miringnya adalah sisi AB. Oh, sama-sama punya EB. Kita jadiin dalam bentuk EB sama dengan EB sama dengan sin theta dikali BC. Sedangkan di sini EB sama dengan sin alfa dikali AB. Sama lagi, kita buat kayak tadi ya. Berarti EB sama dengan EB. EB-nya kita punya sin theta dikali BC sama dengan EB yang satunya lagi kita punya sin alfa dikali AB. Buatlah perbandingan. Kita buat perbandingan BC dibagi sin alfa sama dengan AB dibagi sin theta. BC tadi apa? Oh, si BC itu adalah A. Berarti A per sin alfa sama dengan AB apa? AB itu tadi si C ini ya. Berarti C dibagi sin theta. Sehingga kita dapat persamaan kedua nih. Persamaan keduanya adalah A per sin alfa sama dengan C per sin theta. Ini persamaan duanya. Nah, dari persamaan 1 dan 2, kita punya kesimpulan. Apa? Tadi persamaan satunya kita punya persamaan 1, tadi kita punya sin bukan sin ya, A per sin alfa sama dengan B per sin beta. Nah, persamaan 2-nya kita punya A per sin alfa sama dengan C per sin theta. Karena A sama dengan A per sin alfa sama dengan B per sin beta dan A per sin alfa itu juga sama dengan C per sin theta, artinya kita punya kesimpulan bahwa tuh A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin beta. Nah, rumus ini dikenal dengan aturan sinus. Nah, untuk aplikasinya sendiri nih. Aplikasi aturan sinus. Aturan sinus secara umum dapat diaplikasikan atau digunakan untuk menentukan unsur-unsur pada sebuah segitiga yang belum diketahui apabila unsur-unsur yang lainnya telah diketahui. Unsur-unsur yang diketahui dalam sebuah segitiga dapat terdiri dari, kita lihat pertama, sisi, sudut, sudut. Nah, yang diketahui bisa sisi, sudut, dan yang kedua itu bisa sudut, sisi, sudut, dan ketiga bisa sisi-sisi sudut. Nah, untuk contoh soal. Pada segitiga KLM dengan panjang KM sama dengan 5 cm dan sudut MKL sama dengan 30 derajat dan juga sudut KLM sama dengan 45 derajat. Tentukan pertama sudut LMK-nya, yang kedua panjang LM-nya. Kita buat dulu nih. Jawab. Kita buat dulu gambarnya. Sini K, L, M. Katanya KM-nya 5 cm. MKL berarti di sini 30 derajat dan KLM-nya itu 45 derajat. Nah, tentukan LMK-nya berapa? Ingat, satu segitiga itu semua total kalau ditotalin ya, sudut-sudutnya itu sama dengan 180 derajat. Sehingga kita punya sudut MKL kalau ditambah dengan sudut KLM, kalau ditambah dengan sudut LMK, itu harus sama dengan 180 derajat. Sehingga buat mencari sudut LMK, berarti sudut LMK itu sama dengan 180 derajat dikurang sudut MKL dikurang sudut KLM. Nah, berarti 180 derajat dikurang sudut MKL-nya berapa tadi? MKL-nya 30. Berarti 30 derajat dikurang KLM-nya berapa? 45 derajat. Berarti 180 derajat dikurang 75 derajat sama dengan 105 derajat. Itu baru sudut LMK-nya. Gimana kalau panjang LM-nya? Kita lihat panjang LM. Kita gunakan aturan sinus.
Nah, berarti LM dibagi sin sudut di depannya sama dengan, nah, sisi yang diketahui kan 5, berarti 5 dibagi sin sudut di depannya si 5 tadi. Berarti KM dibagi sin 45 derajat sama dengan LM yang ditanya dibagi sin 30 derajat. KM itu berapa? KM itu sama aja dengan 5. 5 dibagi sin 45 itu setengah akar 2 sama dengan LM yang ditanya dibagi sin 30 setengah. Oh, ternyata pernya ada sama-sama setengah. Coret. Atau habis dibagi ya, bukan coret maksudnya. Berarti kita punya LM-nya sama dengan 5 dibagi akar 2. Kalau dirasionalin, kali akar 2 per akar 2. Oh, ternyata jawabannya 5 per 2 akar 2, Bu. Benar, benar sekali. Nah, ini jawabannya. Oke, lanjut ya ke contoh soal nomor 2. Pak Udin ingin mengukur panjang batas-batas kebunnya yang berbentuk segitiga. Pada titik-titik pojok kebun ditempatkan tonggak A, B, dan C. Jika jarak tonggak A dan B berarti panjang AB-nya ya. Panjang AB-nya 70 meter dan sudut ABC 40 derajat, sudut BCA 60 derajat. Tentukan panjang batas kebun Pak Udin lainnya yang belum diketahui. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Keadaan kebun Pak Udin di atas dapat kita gambarkan. Kita lihat gambarnya. Nah, tadi katanya AB-nya 70 meter. Sudut ABC-nya 40, sudut ACB-nya 60. Kita lihat nih, apa aja yang diketahui? Panjang AB-nya, berarti panjang AB-nya yang ini itu sama dengan C katanya ya, sama dengan 70 meter. Nah, sudut ABC itu sama dengan sudut B, berarti sudut ABC yang ini itu sama dengan sudut B-nya, itu sama dengan 40 derajat. Sudut BCA, si BCA ini, berarti itu sama dengan sudut C, yang ini sudut C, sama dengan 60 derajat. Nah, berarti kita punya kesimpulan, yang diketahui hanya sisi sudut-sudut. Lihat flashback ulang lagi ya ke belakang, ternyata ini adalah aturan sinus. Sehingga yang belum diketahui adalah sudut A dan panjang AC itu sama dengan B ya. Panjang AC itu sama dengan B dan juga panjang BC sama dengan A. Nah, pada segitiga ABC ingat tadi kata Ibu, berarti dalam satu segitiga itu total sudutnya harus 180 derajat. Artinya sudut A kalau tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Berarti buat mencari sudut A sama dengan 180 derajat dikurang sudut B kurang sudut C. Sama dengan 180 dikurang 40 kurang 60 berarti sama dengan 80 derajat. Nah, untuk menentukan panjang BC-nya, kita gunakan aturan sinus lagi. Berarti A per sin A sama dengan C per sin C. Buat mencari A, berarti tinggal C kali sin A dibagi sin C. Kali silang aja. Sin A-nya dikali ke sini. Berarti C-nya substitusi tadi. C-nya panjangnya adalah 70 meter dikali sin. A-nya kita punya tadi sudutnya 80 derajat. Yang ini. Berarti sin 80 karena bukan sudut istimewa boleh pakai kalkulator. Nah, ternyata sin 80 derajat itu adalah 0,9848. Per sin 60 mau pakai 1 per 2 akar 3 nggak apa-apa, mau pakai 0,8660 juga nggak apa-apa. Oh, ternyata hasilnya adalah 79,60 meter. Jadi panjang BC-nya adalah, atau panjang A-nya sama dengan 79,60 meter. Nah, ketiga, menentukan panjang AC atau sisi B-nya sebagai berikut. Sama, pakai aturan sinus lagi. Berarti B per sin B sama dengan C per sin C. Sama dengan, nah, buat mencari B, cukup ini kali ke sini. Berarti sin B kali C dibagi sin C. Nah, dapatlah rumus ini. C-nya tadi 70 meter. B-nya, sudut B-nya tadi 40. Karena 40 bukan sudut istimewa, berarti pakai kalkulator nggak apa-apa. Tapi selebihnya yang selebihnya yang sudut istimewa
itu harus dihafal ya, wajib dihafal. Dan juga berlaku buat relasi-relasinya yang sudut 135, 180 itu wajib dihafal. Nah, terus sin 40 ternyata nilainya adalah 0,6428 dibagi 0,8660. Berarti hasilnya adalah 51,96 meter. Artinya panjang AC atau panjang B-nya sama dengan 51,96 meter. Dengan demikian, panjang batas-batas kebun Pak Udin yang lain adalah sama dengan nasi BC-nya 79,6 meter dan panjang AC-nya 51,96 meter. Nah, lanjut ke contoh soal 3. Belum pada capek ya? Belum dong, orang baru sedikit soalnya ya enggak. Lanjut soal ketiga. Pada pukul 9 WIB, kapal feri berlayar dari Tanjung Priok dengan arah 60 derajat dengan kecepatannya 8 mil per jam. Pada pukul 11 WIB, kapal itu mengubah haluan nih menjadi 85 derajat dengan kecepatan tetap. Berapakah jarak kapal feri dari Tanjung Priok pada pukul 13 WIB dan bagaimana arahnya? Nah, lihat nih pergerakannya. Nah, pada pukul 9 dia membentuk 90 derajat nih ya. Dia bergerak membentuk 60 derajat. Terus, nah, pada pukul 11 dia mengubah haluan nih sebesar 85 derajat. Dan kecepatannya 8 mil per jam. Tetap ya tadi katanya, makanya kecepatan dari sini dari Q ke R itu 8, dari P ke Q juga 8 mil per jam. Nah, yang ditanya adalah sudut UPR-nya berapa? Nah, sudut UPR berarti yang ini berapa? Bagian sini ya. Coba. Pada gambar di atas, kita punya sudut PQS. PQS itu sama dengan sudut UPQ. UPQ. Kenapa? Karena sudut berseberangan, dalam berseberangan. Berarti sudut ini sama aja dengan sudut ini. Itu 60 derajat. Nah, sudut yang ini 90 derajat. Nah, dan sudut yang di sini, ini adalah, kan dari sini ke sini kan itu 90. Otomatis di sini sisanya 5 derajat. Sehingga kita punya sudut apa nih? Sudut PQR itu sama aja dengan 60, berarti sudut PQR itu sama dengan sudut 60 derajat ditambah 90 derajat ditambah 5 derajat. Sama dengan berapa? Sama dengan 155 derajat. Inilah hasilnya. Oke. Sekarang buat mencari sudut UPR. UPR. Nah, karena si segitiga ini adalah segitiga sama kaki dengan kecepatannya sama-sama 8 mil, otomatis sudut ini akan sama dengan sudut ini. Ya kan? Berarti sudut P itu akan sama dengan sudut R. Gitu. Artinya, sudut P kalau ditambah sudut R, kalau ditambah sudut Q, itu harus sama dengan 180 derajat. Nah, karena sudut P sama dengan sudut R, otomatis kita jadiin sama ya. Berarti anggap aja 2 kali sudut P ditambah sudut Q-nya itu tadi adalah ini 155 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti 2 sudut P sama dengan 180 derajat dikurang 155 derajat sama dengan 25 derajat. Artinya sudut P-nya sama dengan 25 derajat dibagi 2. Dapatlah 12,5 derajat. Sudut P yang ini adalah 12,5 derajat dan yang ini juga 12,5 derajat. Nih. Udah dapet tuh sudut P-nya. Berarti sudut UPR-nya ini sama dengan 12,5 derajat. Coba kita lihat apakah benar. Oh, ternyata benar nih. 12,5 derajat.
kita cari panjang PR-nya pakai aturan sinus. Berarti PR, kita lihat si PR itu harus per sin Q. Kita lihat PR. PR itu yang ini, PR. Berarti PR ini dibagi sin depannya, berarti sin Q ini sama dengan berapa tadi? Berarti sin 155 derajat. Sama dengan, nah itu pakai QR per sin P. Sehingga buat mencari PR itu sama dengan QR kali sin Q dibagi sin P. Nah, nanti lihat aja di slide sebelumnya ya. Berarti QR-nya itu 16 dikali sin 155 derajat dibagi sin 12,5 derajat. Si ini tadi. Nah, ternyata sin 155 derajat menggunakan kalkulator adalah 0,4226. Dan sin 12,5 itu adalah 0,2164. Sehingga kalau dikali dan hasilnya dibagi dengan 0,2164 itu adalah 32,25. Nah, itu buat mil ya. Nah, mil. Ingat, tadi yang 16 itu didapat dari sini. Kenapa jadi 16 mil? Karena tadi si PQ itu kan sama dengan QR, otomatis 8 mil per jam. Karena tadi perjalanannya itu 2 jam, berarti 2 jam kali 8 mil per jam, sehingga 16 mil. Nah, makanya di sini 16. Artinya, jarak kapal feri dari pelabuhan Tanjung Priok pada pukul 13 WIB adalah 32,25 mil. Nah, dengan arahnya berapa? Arahnya itu adalah 72,5 derajat. Dari mana? Nah, jadi tadi kan sudut UPR sama dengan sudut UPQ ditambah sudut QPR. Itu sama dengan 60 derajat tambah 12,5 derajat. Nah, itu sama dengan 72,5 derajat. Artinya, nah, perubahannya itu yang ini nih. Nih, itu sama dengan 72,5 derajat totalnya. Itulah soal yang ketiga. Nah, apakah kalian sudah mengerti? Sudah mengerti belum? Nah, kalau belum, nanti kalian buka aja PPT-nya lagi. Kalian flashback ulang nih, belum. Kalian pencet belum. Nanti bakal balik lagi ke aturan sinus tadi. Kalau udah, yuk kita lanjut. Nah, kita lanjut nih ke aturan kosinus. Tuh, bunyi berasa ini ya, 8. Nah, perhatikan gambar segitiga berikut. Lihat. Jika segitiga tersebut kita letakkan pada bidang koordinat kartesius, susah banget ngomongnya, dengan titik A berhimpit pada titik asal 0,0. Berarti ini A, ini berhimpit dengan titik asal yang ini, 0,0. Dan sisi AB ini dia berhimpit dengan sumbu X. Maka diperoleh koordinat titik sudut segitiga itu sebagai berikut. Berarti titik A-nya itu di 0,0, titik B itu C,0, dan titik C yang ini ada di B cos A, B sin A. Kenapa? Nih, jadi kalau misalnya di bagian vektor ya, ataupun ya karena kalian nggak belajar fisika, nanti ini kan garis C ini, garis B ini, dia terhadap sumbu X yang ini, dan terhadap sumbu Y yang ini. Nah, kalau terhadap sumbu X itu berarti perbandingannya si B ini dikali cos, dikali cos A. Sedangkan si yang Y-nya yang ini berarti si B ini dikali dengan sin A-nya. Karena sudut di sini itu adalah sudut A-nya. Makanya ketemulah koordinatnya di B cos A, B sin A. Nah, kita cari panjang BC-nya. Panjang BC-nya berapa? Dengan menggunakan rumus jarak ya. Berarti BC kuadrat itu sama dengan, nah, karena jarak ya, kita menggunakan rumus jarak, otomatis kalau BC ini kan berarti C dikurang B ya. BC itu sama dengan C dikurang B. Nah, berarti C-nya unsur yang ini dikurang dengan ini, dan ini dikurang dengan ini. Makanya ketemulah B cos A dikurang C kuadrat. B cos A dikurang C kuadrat, dikuadratin ya, karena di sini BC kuadrat. Maka di sini kuadrat.
Oke, terus ditambah B sin A dikurang 0 kuadrat. Makanya dapat ini. Nah, terus BC itu apa? BC itu tadi A. Makanya di sini ganti A. A kuadrat sama dengan, nah sesuai dengan rumus yang ini, A min B dikuadratin atau plus minus ya. Nah, ini sama aja dengan A kuadrat plus minus 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Sehingga B cos A kalau dikuadratin bakal jadi B kuadrat kali cos kuadrat A. Terus untuk yang ini, kalau di sini plus, kalau sini min, berarti karena di sini min, makanya di sini min. Nah, berarti 2 dikali si A dikali B, berarti 2 dikali A-nya ini, berarti 2 kali B cos A dikali yang ini, B-nya, berarti dikali C. Terus, di sini plus, mau di sini plus min, mau di sini plus maksudnya atau min, berarti di sini tetap plus, berarti karena di sini min, tetap aja plus di sini. Nah, C kuadrat, B kuadrat di sini. Maka di sini B kuadrat. Berarti C kuadrat ditaruh di sini. Nah, kalau di sini, yang B kali sin A dikurang 0, ya kalau dikuadratin mah tetap aja B kuadrat kali sin kuadrat A dong. Nah, karena di sini sama-sama punya B kuadrat, nah, kita distribusin ya, bukan kita keluarin, kita distribusin. Berarti B kuadrat buka kurung, kalau dikali dengan cos kuadrat hasilnya yang ini, kalau dikali dengan sin kuadrat A itu berarti hasilnya yang ini. Nah, dikurang dengan ini ditulis lagi, taruh di sini. Dan C kuadrat juga ditulis lagi, taruh sini. Nah, ingat lagi. Cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu sama dengan 1. Kenapa 1? Karena ini adalah identitas trigonometri. Nah, coba berarti kalau di sini 1, berarti kan B kuadrat dikali 1, makanya jadi B kuadrat aja. Nah, ini tetap ditulis, karena biar ngurut C kuadratnya ditulis duluan, dikurang 2 kali B kali C kali cos A. Sehingga kita dapat rumus. Rumusnya apa? Oh, kita punya rumus cos A. Nah, rumus yang tadi itu bisa dijadiin juga. Ternyata bisa dijadiin cos A sama dengan B kuadrat ditambah cos kuadrat. Kok cos kuadrat? Ditambah C kuadrat maksudnya ya. Dikurang A kuadrat per 2BC. Gitu. Nah, ini sebelumnya karena tadi Ibu hapus, Ibu tulis lagi aja di sini ya. Jadi A plus minus B dikuadratin sama dengan A kuadrat plus minus 2 kali A kali B plus B kuadrat. Terus tadi sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Kenapa? Karena itu adalah identitas trigonometri. Nah, sehingga dengan cara yang sama seperti yang tadi, jika kita letakkan sudut B pada titik asal O 0,0 tadi dan sisi BC-nya berhimpit dengan sumbu X, maka akan diperoleh lagi nih rumus untuk B kuadratnya. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali A kali C kali cos B. Nah, atau rumusnya kalau mau cari sudutnya, berarti cos B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min B kuadrat per 2AC. Sebenarnya rumus cos ini juga turunan dari rumus yang ini. Maksudnya, kalau rumus yang di atas dijadiin cos sama dengan, bakal jadi rumus ini, gitu. Nah, sama halnya juga buat mencari C kuadratnya. Berarti C kuadrat dikurang 2AB kali cos C, berarti cos C-nya bisa dijadiin A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat per 2AB. Nah, itulah yang dinamakan dengan aturan kosinus, gitu. Nah, tadi untuk aturan sinus, dia punya aplikasi aturannya juga. Otomatis aturan kosinus juga harus dong biar adil. Nah, di aturan kosinus, secara umum dapat diaplikasikan atau digunakan untuk menentukan, pertama, panjang sisi pada sebuah segitiga yang belum diketahui apabila dua sisi lainnya dan besar sudut yang diapit oleh kedua sisi itu diketahui. Artinya, yang diketahui hanya sisi, sudut, dan sisi. Berarti sudutnya itu yang diapit oleh dua buah sisinya ya. Berarti kayak bentukannya itu kurang lebih gini.
Misal ada segitiga yang diketahui di sini 5 cm, misal di sini 3 cm, dan di sini diketahui misal 30 derajat. Nah, berarti yang diketahui sisi sudut sisi. Nah, kalau yang kedua, besar sudut-sudut sebuah segitiga jika panjang ketiga buah sisinya telah diketahui. Berarti segitiga itu sisi-sisi diketahui, misal 3, 4, 5. Misal mau dicari adalah si X ini, gitu. Nah, contoh soal. Pada segitiga ABC diketahui sudut A-nya sama dengan 60 derajat. Terus panjang AC-nya 5 cm dan AB-nya 6 cm. Tentukan panjang BC-nya. Terlebih dahulu kita gambar dulu supaya kita tahu letak-letaknya. Coba. A, B, C. Nah, katanya si AC-nya 5 cm. Terus AB-nya itu 6 cm. Terus si sudut A-nya itu 60 derajat. Nah, tentukan panjang BC-nya. Si ini yang ditanya nih. Gimana caranya? Ya udah pakai aturan kosinus aja. Berarti ada dua cara. Terserah mau pakai cara yang mana. Bisa pakai cara satu. Cara satu tadi pakai yang X ini ya. Berarti BC kuadrat atau X kuadrat sama dengan, berarti apa tadi? 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang 2 kali 6 kali 5 kali cos sudut yang di depannya ya, cos 60 derajat. Berarti sama dengan 36 tambah 25 dikurang 2 kali cos 60. Cos 60 itu kan setengah. 6 kali 5 kali setengah. Coret, coret. Habis dibagi ya. Berarti 36 tambah 25 dikurang 30. Oh, ternyata X kuadratnya sama dengan berapa? 36 tambah 25 kurang 30. Berarti 31. Artinya X-nya itu sama dengan akar plus minus ya. Plus minus akar 31 cm. Karena sisi nggak mungkin negatif, berarti kita pilih X-nya yang akar 31 yang positif ya, sentimeter. Itu cara satu. Kalau mau pakai cara dua, pakai yang cos tadi, boleh nggak masalah. Nah, caranya gimana? Berarti fokusnya yang 60 derajat ya. Cos 60 derajat, cara ngapalnya gini aja. Sisi kanannya dikuadratin, tambah sisi kirinya dikuadratin, dikurang sisi depannya dikuadratin, dibagi 2 kali sisi kanan kali sisi kiri. Kanan kuadrat tambah kiri kuadrat dikurang depan kuadrat per 2 kaki. Tuh. Nah, cos 60 itu setengah, kali silang aja ya, ini kali ke sini. Berarti setengah kali 2 kali kanannya, sisi kanannya 6, sisi kirinya 5. Sama dengan kanan kuadrat, berarti 36 ditambah kiri kuadrat 25 dikurang depan kuadrat. Depannya itu tadi adalah si X-nya. Ini habis dibagi. 30 sama dengan 36 tambah 25 dikurang X kuadrat. X kuadratnya pindah ke sini biar positif. Berarti 36 tambah 25 dikurang 30. 30-nya pindah ke kanan. Sehingga di sini jadinya 31 X kuadratnya. Ya udah, X-nya berarti plus minus akar 31. Karena nggak mungkin min tadi kan, berarti X-nya sama dengan plus akar 31 cm. Sama nggak? Sama. Mau pakai rumus 1, mau rumus 2, sama aja gitu. Nah, lanjut ke contoh soal nomor 2. Belum capek ya. baru 4 soal ya. Terus, sebuah bola biliar bergerak dengan arah 60 derajat sejauh 40 cm. Kemudian memantul dengan bergerak dengan arah 280 derajat sejauh 35 cm. Tentukan jarak dan arah posisi akhir bola biliar dari posisi awalnya. Oke, untuk penyelesaiannya. Kita lihat dulu nih kejadiannya ya. Kejadian tersebut dapat kita gambarkan sebagai berikut. Nih, dia tadi bergerak dari posisi awal ya. Membentuk sudut 60 derajat sebesar 40 cm pergerakannya, sepanjang ya. Nah, terus dia mengubah haluan nih. Mengubah haluannya itu 280 derajat. Set, gede juga ya. Nah, dan sejauh 35 cm. Nah, yang ditanya,
panjang KM-nya. Panjang KM yang ini berapa? Atau di sini dia bilang L ya. Terus sudut UKM. UKM-nya berapa? UKM. Nah, UKM yang ini ya. UKM yang ini berapa? Karena tadi kan perubahan posisinya ya, atau arahnya ya. Itu yang ditanya. Kita lihat lagi apa aja yang diketahui. Sudut KLS. Sudut KLS-nya. KLS-nya, KLS itu sama dengan 60 derajat, sama kayak tadi. Itu berseberangan, dalam berseberangan nih. Yang ini sama aja dengan KLS tadi, KLS yang ini. 60 derajat. Ini 90. Nah, terus yang di sini karena ini 90 juga, berarti sini 30 derajat. Karena total dari sini ke sini itu 280, berarti ini kan 90, ini juga 90, ini 90, jadi berapa tuh? Kita punya 270 di sini 10 derajat. Nah, di sini adalah 10 derajat. Karena ini kan tadi 90, di sini ini 90. Sini 90, sini 60, ini 30. Berarti supaya jadi 280 di sini harus 10. Nah, sudut KLB-nya kita tadi udah dapat, nggak perlu. KLB kita dapat 30 derajat ya. Terus sudut BLM-nya yang ini, BLM-nya 10. Kita udah dapat 10. Terus sudut KLM berarti totalnya sama dengan sudut si KLB ditambah si BLM. Otomatis kita punya di sini totalnya ya ini tadi 10 tambah 30, 40 derajat. Kita lihat, nah 40. Dengan demikian, pada segitiga KLM diketahui panjang KL-nya itu 40 cm, terus sudut KLM-nya 40 derajat, terus sudut panjang LM, si LM 35, dan nah ternyata dia ngebentuk sudut sisi. Jadi ada sudut yang diapit oleh dua buah sisinya yang ML dan KL. Nah, otomatis kita pakai aturan kosinus. Nah, gini hasilnya. Berarti buat mencari L kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah M kuadrat dikurang 2KM kali cos L. Nah, K-nya tadi 35, berarti 35 kuadrat tambah 40 kuadrat dikurang 2 kali 35 kali 40 kali cos 40. Tadi L-nya kita dapat 40 ya, 40 derajat. Karena ini bukan sudut istimewa lagi, pakai kalkulator. Nah, artinya cos 40 itu ternyata hasilnya adalah 0,7660. Berarti 1225 tambah 1600 dikurang 2800 kali 0,7660. Oh, ternyata hasilnya ada di 680,2. Itu baru L kuadrat. Buat mencari R berarti plus minus akar 680,2. Kita pilih yang positif sehingga dapatlah 26,08 cm. Itulah panjang KM-nya atau si L-nya. Nah, untuk menentukan arahnya nih, arah bola biliar pada posisi akhir dari posisi awal sebagai berikut. Berarti kita cari pakai rumus yang sudut UKM. UKM itu sama dengan sudut UKT dikurang sudut MKL dikurang sudut LKT. Nah, kita cari dulu nih sudut MKL-nya berapa. Berarti sudut MKL-nya itu kita pakai cos. Cos MKL sama dengan KL kuadrat ditambah KM kuadrat dikurang LM kuadrat dibagi 2 kali KL kali KM. Kanan kuadrat tambah kiri kuadrat kurang depan kuadrat dibagi 2 kanan kiri. Gitu aja kalau susah ngafalnya ya. Jadi tadi kanannya 40 derajat, terus kirinya 26,08 tadi udah dicari, dikuadratin dikurang LM-nya 35 derajat. Kok derajat sih? Kuadrat maksudnya. Dibagi 2 kali 40 yang ini dikali 26,08. Berarti nanti dapatlah
cos MKL-nya itu sama dengan 0,5057. Nah, cos berapa sih? Sudutnya berapa sih supaya dapat 0,5057? Berarti nanti kalau di kalkulator paling kalian pakai gini aja. Cos inverse dari 0,5057 itu sama dengan, berapa sih? Nanti bakal keluar 59,62 derajat. Gitu. Nah, itu belum selesai. Dengan demikian, sudut UKM itu sama dengan sudut UKT dikurang sudut LKT dikurang sudut MKL. Jadi, sudutnya itu sama dengan 0,38 derajat. Nah, itulah arahnya. 0,38 derajat itu yang mana? Si yang ini tadi, yang kecil banget ini. Gitu, oke? Itu adalah 0,38 derajat. Oke. Apakah kalian sudah mengerti? Ya, mudah-mudahan kalian mengerti ya sampai slide ini. Nah, kalau belum mengerti, lihat lagi si PPT-nya. Tinggal klik belum, nanti coba deh balik lagi. Kalian pahami lagi. Kalau udah, nih ada latihan soalnya. Ada latihan soalnya ya, jangan lupa dikerjakan. Nanti dikumpulkan sesuai dengan waktu yang akan ditentukan. Hanya 5, nggak banyak. Oke, selamat. Kalian sudah selesai mempelajari rumus-rumus aturan sinus dan kosinus dalam trigonometri. Nah, untuk quotes dari Ibu, ya ini mah nyomot kali ya di internet. Terus semangat dalam belajar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah pada Allah dan jangan malas atau patah semangat. Nah, pokoknya jangan lupa belajar yang giat dan jangan lupa ngerjain tugas. Dan satu lagi jangan lupanya, jangan lupa subscribe, comment, and share ya. Terima kasih. Dadah.